Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Senang rasanya kembali lagi bisa, belajar bersama untuk bedah kisi-kisi PPK 2022 bagian ke-16 gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang belum menyaksikan bagian 1 sampai 15 silahkan disaksikan, nanti insya Allah saya, berikan linknya di kolom deskripsi gitu. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru yang belum, bergabung di grup Telegram bersama saya gitu, jadi silahkan bisa join di grup Telegram saya gitu ya. Linknya juga nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi di situ saya biasanya ngirim informasi, misalkan saat saya buka kelas premium ya, kelas khusus persiapan UP atau pretest ya, pokoknya kalau saya buka kelas premium persiapan ujian, PPG kayak gitu, biasanya saya infonya hanya lewat, grup Telegram gitu ya. Di situ juga kadang saya beri kuis-kuis yang soalnya itu berasal dari soal-soal ujian PPG kayak gitu Bapak Ibu ya. Sudah ada 7.000 orang yang ikut gitu, jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan informasi gitu ya. Langsung saja cek di deskripsi, eee, paling bawah biasanya di dekat email itu saya sertakan, nanti diklik dan langsung join saja gitu ya Bapak Ibu. Oke nih, tanpa panjang lebar, bagian ke-16 bedah kisi-kisi PPK 2022. Nah ini Bapak Ibu kalau mau filenya lengkap itu silahkan download sendiri ya di website ukm.ppg gitu. Di situ ada semua lengkap, semua mapel sebenarnya. Nah, langsung saja yuk kita bahas, ini kita akan bicarakan tentang geometri gitu ya, tentang geometri, konsep, oke. Tapi kita akan bicarakannya minus nomor 67 ya, jadi tentang benar-benar tentang konsep bangun datar, jarak titik, konsep titik, kemudian volume, dalil Pythagoras kayaknya juga belum gitu. Belum nih, belum. Nah, jadi nanti kita akan bicarakan nomor 64, 65, 66, dan 68 gitu ya. Walaupun di judul 64 sampai 69 gitu, bagian 1 ya kayaknya. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Yang ini nanti insya Allah mendatang ya, mendatang. Oke, semoga sempat. Nah, ini luas jajar genjang diketahui 20 satuan luas. Jika FE yang di sebelah sini sama dengan ED sama dengan DC. Nah, luas ABDE, ABDE. Nah, luasnya berapa? Kalau saya sih ya buat aja ini, buat gini ya, Neng. Kita buat ini. Nah, gini. Oke, kemudian gini gitu kan. Nah, jadi kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segitiga yang kongruen gitu. Maka yang ditanyakan ABDE ya. ABDE yang mana? ABDE kan yang ini. Nah, dari sini. Nah, ini ya ABDE kan yang sebelah sini nih. Nah, berarti ada berapa bagian ini? 1, hitung aja 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada 4 per semuanya kan 6. 6 kali 4 kok 40, 20 ya di sini ya, 20 gitu. Sebentar saya hapus. 20 di sini set. Nah, berarti kan ini 2/3 ya, berarti 40/3 gitu. Set. Nah, 40/3. Kok ada soal seperti ini persis jawabannya 40/3. Lanjut. Nah, diketahui kubus KLMNOPQR. KLMN OPQR. S merupakan titik tengah PR. PR sini, tengah-tengahnya sini ya. Ini S. Jarak O ke KS. O ke KS. KS yuk kita hubungkan dulu KS ya. KS ini. Set. Nah, jarak O ke KS. Jarak O ke KS. Oke, sini set. Nah, jaraknya itu tegak lurus ya. Jarak O ke KS bagaimana? Nah, lihatlah Bapak Ibu, sebenarnya O ke KS ini kalau kita mau bikin ilustrasi ya,
sebenarnya kan kalau KS ini KS itu kan bagian dari segitiga RPK ya. Ini kan. Nah, kalau saya buat segitiga RPK. Nah, lihat. Nah, begini. Nah, jadi kan sebenarnya kita mau mencari jaraknya O ke bidang RPK. Nah, O ke RPK, jadi O ke RPK. Nah, itu kan sama dengan sepertiga diagonal ruang. Nah, jadi sepertiga OM ya. Nah, sepertiga OM gitu. Berarti sepertiga diagonal ruangnya berapa? R akar 3. Rusuknya 12 terus akar 3 gitu. Seret-seret. Oh, berarti 4 akar 3. Gitu. Oke. Yes. Bisa ya? Bisa gitu ya. Sip. Bisa dong. Nah, ini retaker kemarin kayaknya keluar juga. Panjang diagonal ruang sebuah balok 2 akar 14. Perbandingan 3 rusuknya adalah 1:2:3. Maka volume balok adalah rumus diagonal ruang adalah jadi 2 akar 14 itu adalah ini kalau panjang lebar tinggi berarti kan ini X, kemudian ini 2X, kemudian panjang lebar tinggi misalkan 3X gini kan ya. Berarti kan akar dari X kuadrat ditambah 2X kuadrat kan 4X kuadrat ditambah 3X kuadrat 3X dikuadratkan 9X kuadrat. Gini berarti berapa? Akar dari 14X kuadrat berarti berapa? X akar 14. Ini adalah 2 akar 14. Nah, dari sini bisa kita tengok ya, berarti X-nya adalah 2 gitu. Kalau X-nya adalah 2, nah X sama dengan 2 berarti kan panjang lebar tinggi ukurannya adalah X 2, kemudian 2X 4, 3X berarti 6. Nah, volume, berarti kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, kita kalikan 2 kali 4 kali 6, 8 kali 6, 48 ya, 48 apa nih satuannya? Satuan volume gitu. Bisa ya, bisa. Lanjut, diketahui luas trapesium ABDF. Oke, ABDF adalah 240 dengan panjang AB 24, AB-nya 24, kemudian BC sama dengan CD, kemudian DE sama dengan EF sama dengan 8. Berarti apa nih? DE sama dengan EF sama dengan 8. Oke, ini 8, ini 8 ya. Luas daerah yang diarsir. Oke, berarti kita harus tahu FA ya atau tinggi trapesium. Tulis dulu yuk, luas trapesium. Luas trapesium. Sebentar nih kayak tintanya terlalu tebel enggak sih? Coba ya. Ini aja ya. Sebentar. Oke, ini aja. Luas trapesium itu kan jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Gini kan. Ya, jumlah sisi sejajar berarti kan 8 tambah 8, 16. Ditambah 24 kali tinggi dibagi 2 sama dengan luas trapesium 240 gitu. Berarti ini berapa? 40 kali T dibagi 2 seret 20 adalah 240 berarti T-nya berapa? 12 ya, T-nya 12, FA berarti 12. Oke, Bapak Ibu konsentrasi ya. Kalau FA 12 ini kan panjangnya kan sama nih ya, berarti kan tinggi segitiga yang ini, ini tingginya 6, yang ini tingginya juga 6 gitu, karena kan tempat di tengah gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, pertanyaannya luas yang diarsir. Luas yang diarsir tentu saja luas total atau trapesium dikurangi luas 1, saya tulis di sebelah sini, luas 1 dikurangi luas 2
dikurangi luas 3 gitu kan. Nah, yuk luas total dengan kurangi luas 1 kurangi luas 2 kurangi luas 3. Luas total 240 dikurangi luas 1. 8 kali 12 bagi 2. Tak tulis di mana ya? Sini ya. Oke. Tulis 8 kali 12 bagi 2 dikurangi luas 2. 8 kali 6 bagi 2. 8 kali 6 bagi 2 dikurangi luas 3. 24 kali 6 bagi 2. 24 kali 6 bagi 2. Yuk, berarti berapa nih? 240 dikurangi ini 48 ya. 48 dikurangi ini 24 dikurangi 12 kali 6 72. Nah, ini jawabannya adalah berapa nih? Aduh, dadak ngitung nih. Dadak ngitung. Sama dengan berapa nih? Bentar. Ini sama ini kan 120 dikurangi 24 6 9 ya 96 ya 96 gitu. Nah, jawabannya 96. Ini kalau saya salah ngitung Bapak Ibu tolong dikoreksi ya. Saya tuh lemah banget kayak gini tuh. Lemah berhitung saya padahal guru matematika. Aduh, gimana ya. Untung ngajarnya SMA. Jadi murid-murid SMA tuh kalau gurunya salah itu biasa gitu loh. Maksudnya, itu salah. Oh ya, maaf salah hitung gitu. Jadi biasa. Saya santai kalau di sekolah itu. Muridnya lebih pintar ngitung daripada saya gitu. Luas trapesium adalah 81. Luas yang diarsir berapa? Oke, luas trapesium. Itu kan 81 sama dengan jumlah sisi sejajar 6 tambah 12 kali tinggi dibagi 2 gini kan. Ini berapa? 18 bagi 2 9. 9 T adalah 81, T-nya adalah 9. Oke. Jadi tingginya T-nya pakai ini ya. Tingginya sebelah sini kayak sini ya. Oke. Tingginya itu adalah totalnya 9. Nah, karena ini 6 ini 12, ini kan sebangun ya. Segitiga atas dengan segitiga bawah ini. Nah, maka kan atasnya 1, bawahnya 2 gitu kan. Oh, berarti kan tingginya ini 3, ini 6 gitu kan setengah. Ini kan 12 sini 6, berarti sini 6 sini 3 gitu kan. Sebangunan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya luas yang diarsir itu adalah luas total dikurangi luas segitiga yang atas dikurangi luas segitiga yang bawah gitu kan gitu. Luas totalnya adalah 81. Luas yang atas adalah 6 kali 3 bagi 2. Luas yang bawah adalah 12 kali 6 bagi 2 gitu kan. Nah, yuk berarti berapa ini? Bisa ngitung sendiri nggak Bapak Ibu? Hitung bersama. Oke. 81 dikurangi 9 dikurangi ini 6 36. 81 kurangi 45. 81 kurangi 45. Berarti masih susah. 6 7 36 ya. Ya kalau nggak salah 36. Tolong nanti kalau saya salah ngitung dikoreksi Bapak Ibu. Kadang tuh blank. Karena ini saya sambil melirik anak saya ya. Bangun nggak, semoga bangunnya nanti aja ya. Kalau udah selesai bikin video. Kemarin tuh mau bikin video, cuman anak saya minta ditidurkan, terus saya ikutan tidur sampai pagi Bapak Ibu. Jadi batal gitu ya. Oke, lanjut, semoga sukses video kali ini. TABC adalah bidang 4 beraturan yang mempunyai panjang lutut 12. Jika P adalah titik tengah TA, oke di sini P. Maka jarak P ke ABC, oke jarak itu kan harus tegak lurus ya Bapak Ibu ya. Ini soal sering keluar. Dulu waktu UP saya keluar dan saya waktu UP itu ya namanya pertama kali ya. Itu tuh nggak tahu jenis-jenis soal kayak gini sehingga saya itu ngitung manual. Alhamdulillah waktu di UP itu ketemu. Tapi sekarang karena sudah berlalu beberapa waktu ini saya bisa berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu. Ini bisa pakai rumus langsung cepat bisa dihafalkan. Oh dulu saya nggak ngafalin, saya ngitung kayak pas ujian gitu loh.
Ya, alhamdulillahnya adalah waktu itu nemu gitu loh Bapak Ibu. Langsung ya, nih saya kasih cara cepatnya gitu. Oke, jadi ini kalau misalkan TO, panjangnya TO itu adalah sepertiga R akar 6 gitu ya. Atau panjang rusuknya gitu loh. Nah, P ini PQ misalkan ya. Nah, PQ ini kan tengah-tengah ya, otomatis dia sebangun. Setengahnya TO gitu loh. Berarti kan setengah TO setengah kali sepertiga R akar 3 berarti 1/6 R akar 6 gitu. Berarti berapa? 1/6 kali 12 terus akar 6. Yups, langsung 2 akar 6 gitu loh. Oke, understand, gampang ya, gampang. Wah, kadang tuh menyesal dulu waktu ujian tuh saya mengerjakannya ya akhirnya nemu. Cuman saya harus panjang ini, mikir agak lama gitu loh. Nah, tapi enak kalau udah Bapak Ibu udah belajar dan udah ketemu soal kayak gini duluan sehingga udah ada antisipasi dan rumus cepatnya dan juga kemarin Bu Ana ngerjain kayak gini. Nah, kayak gitu lebih bagus gitu. Lanjut ya, ini volume bangun yang diarsir. Oke. Saya pernah ngerjain ini waktu bedah kisi-kisi pretest. Waktu itu saya gunakan cara luas total dikurangi luas yang bawah. Ya kan, yang diarsir kan yang atas, itu juga boleh. Sekarang saya akan coba pakai rumus langsung aja nyari yang di atas, yaitu saya anggap yang di atas itu adalah memang bukan saya anggap ya, memang Bapak Ibu lihat dia adalah prisma yang alasnya adalah ini. Nah, alasnya adalah trapesium ini ya. Nah, yang ada di depan kita ini kan bentuknya trapesium. Jadi volume itu adalah luas alas dikali tinggi. Nah, alasnya bentuknya trapesium gitu. Ini 1, ini 4. Jumlah sisi sejajar berarti 1 tambah 4, 5 kali ini luas alasnya yang merupakan trapesium ya. Jumlah sisi sejajar kali tingginya adalah 9, ini kan. Nah, ini kan 9. Nah, kali jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 gitu, kemudian dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 6. Surat masih 3, ini berarti berapa? 45 kali 3. 135 gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Maaf tadi sempat saya pause karena biasa anak saya bangun. Lanjut saja ini soalnya ini. Jadi diketahui AB itu 9, AB 9 ini ya. Kemudian AF sama dengan FE yaitu 7,5 cm. Oke, DE 3, kemudian BC juga 3. Tentukan luas daerah yang diarsir. Oke, Bapak Ibu, AE berarti berapa ini? 15. AE 15, AB ini 9 katanya. Berarti kan ini 15, ini 9 dengan Pythagoras kita bisa dapat BE itu adalah 12 gitu ya. Ini 3 berarti ini 6 gitu. Ini kan tengah-tengah nih. Nah, tengah-tengah. Berarti kan dengan kesebangunan tingginya segitiga yang kecil ini adalah setengahnya AB, yaitu berapa? 4,5. Nah, berarti luas yang diarsir adalah luas total dikurangi luas segitiga FCD. Luas totalnya adalah 9 kali BE-nya kan 12. Bagi 2 dikurangi luas FCD adalah 6 kali 4,5 dibagi 2. Berarti ini 6, 54 dikurangi ini 3 berarti 12, 13,5 berarti 40,5. Ya, 40,5 gitu ya. Dan soal terakhir ini saya tinggalkan sebagai latihan untuk Bapak Ibu guru yang mau mencoba silahkan. Nah, setelah dibuat latihan coba nanti tulis di kolom komentar jawabannya mana. A, B, C, D atau E gitu. Oke, sudah dulu ya Bapak Ibu ya. Itu kayaknya anak saya mau bangun lagi. Cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini di-share ke temannya yang satu LPTK. Oke. Cukup ya Bapak Ibu ya.